guys, hari ini kita ke Nganjuk. Halo sayang. Suasana di rumahnya Pak Ustadz guys. Sarapan dulu guys. Kerupuk mana? Ah. Makan soto dulu guys. Bukan data Bu Mi. Oh mau sarapan. Guys, dapat makan soto guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gulai guys, gulai nih guys. Ngeteh guys, habis makan ngeteh, terus cemil-cemil dulu, nyemilin kacang. Ada ikan patinnya guys, patin warna putih, ada kura-kuranya juga. Filipinnya ada bolong guys. Kura-kuranya guys lucu. Bener kan guys, itu kura-kura. Ini kalau kita sholat di sini guys, musolanya terbuka, adem. Guys, di sini ada hewan guys. Ada yang tahu hewan apa ini guys?
Dulu di sana ada itu guys, kandang burung gagak. Tapi sekarang udah nggak ada guys. Tanaman-tanaman saja. Ini cantik guys. Cantik. Ini juga cantik. Ini berwarna pink guys. Ini putih. Ini kuning guys. Macam-macam. Ada juga itu guys. Warnanya kuning. Bagus guys, lumayan adem. Ada buah naga guys. Nah, wow, ada lagi guys. Tuh. Pak Diki, nama ini hewan apa Pak? Ini? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tahu saya. Buah naganya. Makanannya kangkung guys. Wow guys, di sini banyak sekali patinya. Ini juga banyak kebun-kebun guys. Yes, ada ikan lele guys. Wih. Terus ikan lelenya besar. Lihatkan. Dalam agama maupun negara. Insabillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh guru dan liar, bagaikan tersayang nantinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka itu jadi fakir miskin bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran,
meskipun terhadap orang-orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah roh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamburlah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Janganlah sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya bukti utama jasmani sempurna, jager batin. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti kucukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Shofibul Wafadjul Arifin. Al-Fatihah. Untaian mutiara, jangan benci kepada ulama sejaman, jangan menyalahkan pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang, harus menyayangi kepada orang yang